Dulu itu ada yang namanya ilmu tenaga dalam ya, sampai sekarang juga ada. Tapi yang namanya tenaga dalam, sampai sekarang ini ada diulangi lagi ya. Orang mulai belajar lagi ya. Anda kan oleh orang-orang Afrika tuh bisa lompat sampai 5 meter tanpa alat ya, dia lompat begitu ya. Dia orang-orang yang bisa mengendalikan. Nah itu sebetulnya dulu kalau orang-orang silat bilang ginkang gitu kan. Orang-orang ginkang, dia bisa ilmu meringankan tubuh segala macam. Nah sebenarnya ini kan dengan latihan kan, dengan latihan neuron dan ini neuronnya dia, muskelnya dia, dan tentu saja dari otaknya dia. Ya kan dia bisa perintahkan otak-otaknya untuk menggerakkan neuron dan hormon-hormonnya, tentu saja dengan harus latihan ya, supaya bisa lompat. Pak Maruli, Pak Maruli Siregar. Ya, salam Pak. Yalom. Ini cuman ini agak ganjel ini loh Pak. Kadang-kadang kan saya di daerah terpencil ini kan, daerah Lampung Selatan, banyak orang-orang yang kayak punya kemampuan-kemampuan yang kalau dibilang aneh-aneh lah itu ya, supranatural segala macam. Nah, semenjak mereka itu berusia tua itu biasanya kan rata-rata banyak yang sakit Pak. Sakit terus kadang-kadang sampai stroke segala macam. Tapi di saat-saat seperti itu tuh rata-rata mereka itu kadang-kadang tenaganya masih kuat, terus makannya itu masih banyak bener gitu loh Pak. Tapi suatu saat ketika mereka itu disembuhkan atau kayak mana lah dengan cara ya melalui keagamaan atau memang dengan orang-orang pinter lainnya itu, terus tiba-tiba kok memang kemampuannya itu bisa hilang, terus nafsu makannya itu benar-benar habis seperti kayak orang bayi lagi, susah makan lagi gitu Pak. Itu bisa seperti itu kayak mana ya Pak ya? Oh iya, dulu tetangga saya ada yang begitu. Waktu saya kecil kan tinggal di kampung saya kan. Tetangga saya itu mau mati kan, sekarat, udah sekarat. Kakinya itu udah busuk ya, udah di belatungnya itu udah keluar semua tuh. Sampai ke badannya udah naik ya, udah sampai di pinggang tuh udah busuk semua tuh. Tapi dia nggak mati-mati. Terus dia berbisik sama siapa itu, sama kan ditanyain kan sama orang-orang. Nah, ini pasti nih pakai pakai susuk nih, pakai apa segala macam. Terus ditanyain, Mbak apa Mbah? Gimana? Ini sudah tua soalnya dia umur 80 ya. Dia bukan dukun, tapi dia tuh dulu bekas inilah kayak perempuan tapi bekas jagoan apa bagaimana saya nggak ngerti ya. Terus akhirnya dia dengan terbata-bata gitu ngomong, dia sedih gitu kan. Ayam putih. Dia bilang ya ayam putih, ayam putih dia bilang gitu kan. Ayam putih, ayam putih dia bilang gitu kan. Terus dipotongin ayam putih. Terus darahnya dikasih di badannya dia, dipercikan itu, terus langsung mati dia. Ya. Oh, ini beneran ya, ini kejadian ya. Ini kejadian. Lalu bagaimana tuh yang begituan? Ada kan? Nah, nyatanya kan ada kan? Nah, itu kita mau bahas tuh hari ini. Kenapa bisa terjadi begitu? Ya, kenapa bisa ada seperti itu? Ada, bukannya nggak ada. Luar biasa ya, luar biasa sekali loh. Luar biasa sekali. Nah, eh, memang apa namanya ya, kejadian-kejadian itu di negara-negara berkembang yang dia tidak memakai intelektualnya tapi lebih memakai dia tidak memakai otak kirinya dengan luar biasa, tapi dia hanya memakai otak kanannya saja. Dia ya, maka dia akan tertinggal. Dia akan percaya yang begituan. Dan itu berkembang sekali. Tapi nanti kita lihat ya, saya kasih satu ininya ya, gambarannya. Apa coba sekarang aja ya, mumpung belum lupa nih, saya kasih ya, contohnya begini nih. Nah, saya screen ya.
Misalnya gini ya, ini kan dulu ya, zaman kuno. Mana nih, kok nggak mau? Ya, kuno dan modern. Orang-orang di zaman kuno, ya di zaman dulu, ya, karena belum ada penelitian, belum ada sains, ya maka sihir itu, ini ada sihir ya. Sihir itu kan sama dengan klinik-klinik di Jawa saat ini kan, ya, sihir itu. Tetapi tahu nggak sihir-sihir itu, ya, yang dulu ada cerita nenek sihir apa segala macam, bawa sapu terbang segala macam itu ya, yang bisa menenung orang apa segala macam. Itu kan sempat dikejar-kejar kan di zaman abad pertengahan itu, abad ke-8 itu dikejar-kejar sama gereja, dibunuhin. Pokoknya ada perempuan yang aneh dikit, yang tidak bergaul, yang tinggalnya di hutan, dikejar-kejar dibunuh. Ya, ada perempuan, padahal itu apa sebenarnya? Sihir yang zaman itu, ya, sihir itu kan yang sekarang ini kan sains kan, chemical kan, lebih banyak dengan apa? Chemical, ya kan? Orang-orang ini dia banyak riset dengan bahan-bahan kimia, dengan daunan. Nah, zaman itu mereka bilang sihir, sekarang namanya sains. Nah, orang-orang zaman itu karena dia terbatas sekali, dia bukan cuma mengembangkan sihirnya saja, tetapi dia mengembangkan inner powernya dia di dalamnya dia, ya kan? Zaman itu di sini kan misalnya dia ada apa namanya, apa sih namanya, kanuragan itu kan, orang yang bisa lepas dari badannya, itu apa, kanuragan itu kan. Kalau sekarang itu namanya apa? Psychokinetic kan? Psychokinetic. Orang lepas, terus ada orang yang bisa nangkep arwah segala macam katanya gitu ya, haunted, bisa haunted. Dia namanya apa sih namanya, tenung gitu kan. Zaman sekarang kan lebih banyak kita bilangnya apa, hipnotis kan. Orang jualan segala macam menggunakan kepiawaian hipnotis, ya. Menghipnotis itu bukan untuk wah, tatap mata saya, bukan yang begitu ya hipnotis itu ya. Tapi bagaimana satu kata, satu titik sampai dia menyentuh sampai kalbunya dia, terus dia kayak dicucuk hidungnya sama si orang ini. Ketampanan itu bisa menghipnotis. Kepiawaian bicara bisa menghipnotis, kebaikan bisa menghipnotis. Intinya adalah ketika seseorang akal sehatnya itu kemudian mati oleh karena fanatisme. Nah, itu yang terjadi. Ya. Sihir, sampai kanuragan lah, tenung lah, ya kan? Nah, sebenarnya ada satu lagi ya, medium ya. Medium itu yang manggil arwah. Nah, ini saya masih percaya ya. Sampai hari ini pun masih terjadi pemanggilan arwah. Bisa. Ya. Manggil arwah. Bisa ya. Tetapi yang sisanya itu sebetulnya itu adalah bisa dijelaskan secara ilmiah. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Itu zaman kuno belum bisa dijelaskan. Mungkin suatu ketika pun ini akan bisa dijelaskan, saya nggak tahu. Ya, hari ini belum bisa dijelaskan. Masalah medium ini belum bisa dijelaskan. Tetapi yang lain-lainnya itu bisa dijelaskan. Kekuatan-kekuatan apa segala macam. Nah, karena mereka keterbatasan itu, ya, dulu itu ada yang namanya ilmu tenaga dalam ya. Sampai sekarang juga ada. Tapi yang namanya tenaga dalam, sampai sekarang ini ada diulangi lagi ya. Orang mulai belajar lagi ya. Nah, orang-orang Afrika tuh bisa lompat sampai 5 meter tanpa alat ya, dia lompat begitu ya. Dia orang-orang yang bisa mengendalikan. Nah, itu sebetulnya dulu kalau orang-orang silat bilang ginkang gitu kan. Orang-orang ginkang, dia bisa meringankan tubuh segala macam. Nah, sebenarnya ini kan dengan latihan kan, dengan latihan neuron dan ini neuronnya dia, muscle-nya dia, dan tentu saja dari otaknya dia.
Ya kan, dia bisa perintahkan otak-otaknya untuk menggerakkan neuron dan hormon-hormonnya, tentu saja dengan harus latihan ya, supaya bisa lompat ya. Dan kalau dulu namanya melatih pernafasan, nah itu sama saja, melatih pernafasan kan melatih. Nah itu tadi ya, orang-orang meditasi sambil melatih pernafasannya itu, dia melatih otaknya untuk tunduk dan seluruh neuron-neuronnya buat tunduk sebetulnya. Hanya sekarang dia melatihnya buat apa? Nah, dulu kita butuh ini. Kenapa sekarang nggak seperti dulu, orang bisa lompat 5 meter gitu ya? Orang bisa apa namanya, jalan nggak capek-capek ya, 2 hari jalan nggak capek. Ada ya, dengan tenaga dalam itu bisa ya. Nah, itu bisa terjadi ya. Tetapi mengapa sekarang enggak ya? Karena sekarang udah nggak perlu, orang pakai motor. Dan latihannya itu kalau bilang belajar kungfu, belajar silat itu udah ilmu sarjana. Guru silat itu sarjana. Tapi dimulai Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ya pistol itu lebih cepat, naik kuda, naik motor lebih cepat daripada belajar ginkang segala macam. Waktunya yang buat belajar meditasi segala macam itu mendingan buat belajar IPA, IPS, belajar fisika, belajar kimia, belajar matematika, belajar ekonomi, belajar dagang. Ya, ternyata lebih kuat. Kenapa? Itulah kekuatan sains. Kekuatan sihir tadi kan, sains. Pistol dia bisa nembak, dia cuma dari tangan begini aja, tek, bisa nembak orang mati jauh. Dia cuma neken tombol, orang matinya di sana. Itu kan sihir kan? Ya kan? Termasuk penglihatan-penglihatannya Yeskiel. Roda berapi, dari rodanya bisa keluar api yang dilemparkan ke kota, kotanya terhangus. Itu kan sama dengan drone kan? Yang dulu disebut dengan kerubim itu, kerub yang terbang itu pakai roda itu, sekarang ini kita kenalnya apa? Drone, ya kan? Pesawat tanpa awak segala macam kan? Nah, jadi banyak sekali ya. Tetapi kita tidak memungkinkan, ada beberapa orang sisa-sisa kuno ini yang masih ada. Tetapi daripada buat belajar begituan kelamaan, mendingan dia belajar sebelah kanan, karena dunia makin maju. Orang makin mengembangkan otak kirinya ya, dan otak kanannya. Sekarang kan kita pakai otak kiri, mengembangkan otak kiri ya, mengembangkan otak kanannya, mengembangkan otak kanannya. Kalau orang kita selama pakai otak kiri terus, makanya left, makanya jadi left. Kalau mengembangkan dengan otak kiri kan namanya left, jadi left, tertinggal. Kalau kanan kan right kan, jadi benar kan. Kalau kita mikirnya pakai otak kiri terus ya ketinggalan. Nah, kita harus belajar pakai otak kanan juga. Nah, kita belajar dengan yang otak kanan, right. Ya, yang benar. Itu istilah-istilahnya konyol juga ya. Itu gitu kira-kira Pak Maru. Jadi bisa saja, bukannya nggak mungkin, bisa ya. Dan saya tidak menapik itu ada. Tetapi saya tidak percaya tadi ya, tongking setannya sampai kecil-kecil itu nanti kita bicarakan ya, rumah ada setannya apa segala macam. Ya, itu istilah yang awam, tapi yang benernya bukan begitu ceritanya. Itu istilah awam. Ya, rumah ada setannya, ada hantunya. Itu istilah awam. Ya. Dan saya ngerti itu karena saya juga ngelihat. Ya, tetapi nanti kita ulangi lagi. Begitu ya, Pak Maruli ya. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Oke. Tentu saja pembahasan yang itunya sudah di kelas evangelis dan apologetik. Ya, ini El Gurning masih ada nggak El Gurning ini? El Gurning? Kalau nggak ada, lanjut ya. Pak Ahli Nujum 77, silakan. Salam Pak Paul.